Halo, di video kali ini saya bersama teman-teman kelompok saya akan menjelaskan sebuah program yang telah kami buat, yaitu program mengklasifikasikan komentar positif dan negatif yang kami dapatkan dari sosial media. Sebelum masuk ke pembahasan programnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Untuk yang pertama, saya sendiri, Muhammad Rizal Andrianto, dengan NIM 1051740. Saya Gina Suciati Ramadan dengan NIM 105171901. Saya Syadila Tasniawali dengan NIM 105171028. Saya Ainunisa dengan NIM 105187783. Itu anggota-anggota kelompok saya. Lanjut ke Kenapa kita memilih tema terkait komentar pada sosial media? Karena kita selaku pengguna sosial media seringkali menemui sebuah komentar, baik itu komentar positif ataupun komentar negatif. Terkadang komentar negatif sangat sulit untuk dibaca, karena dapat menjatuhkan pihak tertentu. Dan di lain sisi, masih ada orang yang memberikan sebuah dukungan melalui komentar positif. Dan program sederhana kami ini adalah untuk mengklasifikasikan sebuah komentar, apakah itu komentar negatif atau komentar positif. Di sini saya akan menjelaskan komentar dan dataset yang kami rancang sebelum dibuatnya program tersebut. Yang pertama saya jelaskan yaitu flowchartnya terlebih dahulu. Ini flowchart yang kami buat. Ada dua tahapan di flowchart ini. Yang pertama tahapan teks preprocessing-nya dan tahapan analisis metode dengan Next.js. Yang pertama untuk alur flowchartnya, kita mengimportkan library yang kita butuhkan di sekitarnya nanti. Lalu kita memanggil dataset setelah kita buat. Setelah dari itu kita masuk ke tahapan pertama dari text preprocessing, yaitu cleaning text. Tahapan cleaning text ini yaitu untuk membersihkan karakter yang tidak diperlukan, karena isi dataset kami itu masih acak-acakan. Setelah cleaning text, masuk ke tahapan tokenisasi. Tokenisasi ini gunanya untuk memecah kalimat menjadi perkata. Tujuannya untuk memudahkan kerjanya stop removal. Setelah tokenisasi, lanjut ke bagian stop removal. Itu kan tujuannya setelah dilakukan pemecahan kalimat menjadi kata, stop removal ini akan menghilangkan kata yang tidak terbaca pada sastrawi. Sastrawi yang kita gunakan yaitu Indonesia. Setelah stop removal, masuk ke tahapan terakhir dari text preprocessing-nya, yaitu text coding. Itu mengubah semua huruf menjadi lowercase atau huruf kecil semua. Setelah dari itu, lalu masuk ke tahapan analisis menggunakan matrice-nya. Ada memberikan label pada dataset. Yang kami lakukan pada labeling ini yaitu secara manual. Agar hasilnya lebih akurat. Lanjut ke bagian konversi dataset ke polaritas. Lanjut ke vectorizer, lalu ke splitting data. Splitting data di sini kami membagi data menjadi dua, yaitu data test dan data training. Lalu klasifikasi data dan hasilnya kami tampilkan klasifikasinya. Jadi untuk alur flowchart-nya. Lalu lanjut ke dataset. Ini dataset yang kami gunakan. Ada 3 kolom ID, sentimen, dan komentar. Jumlah dataset yang kami gunakan ini total sekitar 400 dataset. Dan untuk kolom sentimen ini yang nantinya akan berguna pada bagian analisis dengan Next.js, itu di bagian polaritas. Ini komentarnya. Setelah datasetnya selesai, lalu kita save dataset ini dengan format JSP. Setelah kita save, baru buka Jupyternya dan upload dataset tadi yang berformat JSP ke dalam Jupyter. Ini hasilnya. Setelah diupload, baru kita dapat memanggilnya di program. Hasilnya ini adalah library yang kami gunakan. Di sini juga kita memanggil library JSP agar dapat membaca dataset kita setelah di upload dengan berformat JSP. Nah, ini datasetnya. Tadi telah kita upload
tampil di sini, kita print. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk bagian ini, hanya ini saja penjelasannya. Untuk penjelasan yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai text preprocessing, di mana dalam tahapan-tahapan ini ada tahapan juga nih. Nih, ini adalah contoh cleaning text yang telah kami buat sebelumnya. Jadi, cleaning text ini adalah penghapusan suatu karakter untuk sebuah kalimat. Nah, si data komentar ini akan dilihat nih, apakah data komentar itu ada karakternya atau enggak. Kayak contohnya, nih kalimat satu ini, di sini ada tanda seru. Setelah dilakukan cleaning text, tanda itu menghilang. Nah, ini yang dinamakan penghapusan karakter untuk suatu kalimat. Lalu ada juga nih tokenisasi. Tokenisasi ini kan pemotongan suatu kata dari sebuah kalimat. Dan biasanya ini dilihat dari hasil cleaning text. Nah, hasil cleaning text ini dilihat nih. Nih, hasil cleaning text ini dilihat. Lalu kata-kata kalimat itu dipotong menjadi suatu kata-kata. Untuk hasilnya menjadi kayak gini nih. Ini hasil tokenisasi yang udah dilakuin. Kayak misalkan nih, ini ya nih, yang komen kenapa sih Mbak? Ini nggak sedih malah kan kita nggak tahu ya kalimat selanjutnya apa. Lalu setelah dilakukan tokenisasi, hasilnya menjadi yang komen kenapa si Mbak ini nggak sedih. Nah, jadi gitu ya. Dari suatu kalimat utuh menjadi suatu kata-kata yang dipisahkan. Lalu ada juga stop removal. Ini stop removal atau penghapusan suatu kata baku dari suatu kata. Nah, karena tokenisasi ini hasilnya sudah menjadi suatu kata, jadi untuk stop removal ini dilihat dari hasil tokenisasi itu. Nih, ini hasil tokenisasi dan ini hasil stop removal. Oh ya, kalau misalkan dari hasil tokenisasi itu tidak memiliki suatu kata baku, maka hasilnya akan ditampilkan hasil tokenisasi yang sama atau hasil tokenisasi yang sebelumnya. Kayak contohnya gini nih. Mana ya? Nih, ini kan, ini kalau misalkan dilihat-lihat, ini nggak ada suatu kata baku ya, kayak intinya, kalau kesal dengan, oh ini ada nih, ini ada. Intinya, kalau kesal dengan ATT-nya, nggak usah gitu kan, nggak usah gitu. Nah, si kata dengan ini dihapuskan. Kenapa? Kata dengan ini kan kata baku ya. Kata baku bahasa Indonesia, atau kata bantu bahasa Indonesia. Gitu kan. Lalu, apa ya, ini juga nih yang tadi, yang komen, kenapa sih Mbak ini nggak sedih? Ini nggak memiliki kata bantu, walaupun ini yang kata bantu, tapi kan di sini disingkat, nggak kata ini nih. Ini yang ini dengan YG ini berbeda. Ini tuh beda ya. Kalau misalkan YG ini dia ngebacanya bukan yang, tapi YG gitu. Dia bukan kata baku. Tapi kalau misalkan ini yang, ini adalah kata baku. Jadi ini yang ini dihilangkan, lalu YG ini enggak. Jadi hasil yang akan ditampilkan untuk suatu kata yang tidak memiliki kata baku akan ditampilkan hasil yang sama. Jadi ini tampilinnya ini juga ini ada deh, ini kata ini kan kata baku, jadi ini dihilangkan kayak gitu. Lalu ada juga case coding atau pengubahan suatu huruf kapital menjadi huruf kecil semua. Biasanya data komentar yang kita buat itu kan masih acak-acakan ya, atau kayak ada yang kalimat awalnya tuh pakai huruf kapital atau bahkan huruf kecil. Nah, oleh karena itu kami mengakalinya dengan menggunakan case coding atau pengubahan suatu huruf kapital menjadi huruf kecil semua agar terlihat rapi. Kayak contohnya ini nih. Di sini ini udah huruf kapital, ini enggak, ini kapital, kesananya kapital kan, cuma ini doang nih yang enggak nih. Nah, gak enak kan dilihatnya. Jadi kami mengakalinya dengan menggunakan case coding agar data komentar ini terlihat lebih rapi lagi. Sekian penjelasan dari saya mengenai text preprocessing. Selanjutnya kan dilanjutkan oleh Enisa. Silakan. Langkah selanjutnya yaitu analisis data dengan metode Navipace. Yang pertama yaitu konversi label ke polaritas dengan def convert polarity. If polarity sama dengan positif, return 1. If polarity negatif, return 0. Selanjutnya yaitu memanggil dengan X sama dengan DF komentar, Y sama dengan DF polarity.
Setelah di polarity kita vektorisasi, yaitu dengan vektoris sama dengan konvektoris, X sama dengan vektoris with transmort, df komentar. O transformer sama dengan konvektoris. Print df komentar dot set. X sama dengan po transformer with transfer df komentar. Dengan print x dot array, print shape of sphere metric sama dengan dari x shape dan amount of non-zero occurs dari x dot nnz. Setelah divektorisasi yaitu di tf idf transform. Dengan tf transform sama dengan tf idf transform, usidf sama dengan false dan dot fit x. X adalah x sama dengan tf transform dot transform x. Dan output seperti ini. Selanjutnya yaitu density. Dengan density sama dengan 100 dikali x nnz. NXZ itu dari amount of non-zero dibagi x dot shape 0 negatif dikali x dot shape 1 positif. Print density dot format density. Hasilnya yaitu 0,67598. Selanjutnya setelah di density yaitu di split data dengan x trend, x test, y trend, y test sama dengan trend test split, x, y, dan test shape sama dengan 0,2. Setelah di split kita klarifikasi dengan algoritma Navier-Bayes yaitu NB sama dengan multinominal NB dot fit x trend, y trend, dan breadth sama dengan NB predikat dari x test. Setelah diklarifikasi, kita outputkan dengan klarifikasi report, y-test, dan breadth. Yang hasilnya yaitu prediction, recall, v-score, sport dari 0 dan 1 0 itu negatif, 1 itu positif. Hasilnya seperti ini. Dan akurasinya yaitu 0,85 dan makro effect dari precision yaitu 0,83 dan weighted effect 0,84, sedangkan recall macro effort yaitu 0,83, recall weighted effort yaitu 0,84, sedangkan v-score macro effortnya 0,83 dan weighted effortnya 0,84. Yang selanjutnya yaitu sport akurasinya 80, macro effort sama weighted-nya juga 80, sama-sama 80. Selanjutnya yaitu mengoutput akurasi skor y-test dan breadth yaitu 0,8375. Setelah diakurasi kita fit model pada training test yaitu model sama dengan logistic regression, model fit yaitu x trend dan y trend. Setelah di fit kita panggil data dengan file nama sama dengan dataset CSV, weekly dump, model, open file name, yaitu WP. Selanjutnya yaitu locate model sama dengan weekly load, open file name, RP. Result sama dengan located model at score, yaitu dari X-test dan Y-test. Outputnya 0,8125. Setelah itu kita output dengan bentuk array. Dengan located model dot predikat dari X-test, yaitu muncul seperti ini. Array 111000110 dan seterusnya. Datanya ada 399. Selanjutnya yaitu kita output data semuanya dengan df.head 10. Hasilnya seperti ini. Outputnya ada ID, sentiment, komentar, cleaning tokenness, stop remove polarity dari awal sampai sekarang. Dari sentimen negatif menjadi polarity 0 dan sentimen positif menjadi polarity 1. Jadi hasilnya sama. Nah, itu dia penjelasan program klasifikasi komentar yang telah kami buat. Kami berharap nantinya program ini dapat berguna dan
Mohon maaf bila program kami masih banyak kekurangan. Sekian dari saya dan teman-teman kelompok saya, dan selamat bertemu di video selanjutnya. Ya.